Halo, apa kabar anak-anak kelas 5 yang luar biasa? Tentunya Bapak berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini masih bersama saya Bapak Ujang Herman yang akan menemani kalian belajar bersama beberapa menit ke depan. Materi yang akan disampaikan hari ini adalah materi pembelajaran tematik tema 1 subtema 2 tentang manusia dan lingkungan. Pembelajaran 1. Jika kalian sudah siap, persiapkan buku tematiknya, dan sebagai orang yang beriman, tentunya kalian jangan lupa berdoa dulu. Mari kita mulai. Anak-anakku yang terkasih, tujuan pembelajaran yang akan disampaikan hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati gambar, kalian dapat mengetahui aktivitas-aktivitas manusia yang memanfaatkan organ manusia secara rinci. Yang kedua, dengan kegiatan membaca, kalian dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara percaya diri. Dan yang ketiga, dengan menulis, kalian dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara tanggung jawab. Baik anak-anakku yang terkasih, kita mulai pembelajaran ini dengan melihat video berikut ini. Nah, ini kita lihat di video bahwa ada seorang anak yang mengendarai sebuah sepeda. Betapa gesitnya dia menggerakkan kakinya, menjaga keseimbangannya. Tentunya bermain sepeda ini sungguh sehat bagi kesehatan tubuh kita. Ya, ini video yang kedua. Ada seorang pembalap yang sedang mengendarai motornya, si kuda besi. Mungkin kalian sering pernah ya lihat pertandingan MotoGP. Wah, Valentino Rossi, Marquez dan sebagainya sedang mengendarai kuda besinya berkelok-kelok. Seru sih. Oke, ya sangat lincah sekali, perhatikan. Wow, belokannya, dia sangat lincah, gesit. Baik, anak-anakku yang terkasih, kalian sudah menyimak dua video tadi. Kita amati gambar. Di situ ada seorang anak yang tadi mengendarai sepeda. Dan yang kedua, ada seorang yang mengendarai sepeda motor. Di buku tematik kalian, di situ ada suatu pertanyaan yang harus kalian jawab ketika kalian sudah mengamati gambar. Yang pertama, peristiwa atau objek apakah yang nampak pada kedua gambar di atas? Kalian isi di situ, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana menurut pendapat kalian? Aktivitas pada gambar manakah yang menyehatkan? Dan yang ketiga, benarkah aktivitas manusia seperti bersepeda, berjalan, berlari, dan lain-lain sangat dipengaruhi oleh kerja organ gerak manusia? Nah, tentunya 3 pertanyaan ini kalian bisa jawab. Anak-anakku yang terkasih, salah satu kegiatan yang disukai Benny pada saat hari libur adalah bersepeda menyusuri jalan pedesaan. Udara di pedesaan masih segar karena masih banyak pohon dan masih sedikit polusi. Kegiatan Benny ini tentunya dapat bermanfaat bagi kesehatan.
Dengan bersepeda rutin, semua organ gerak yang ada di tubuh dapat bekerja sebagaimana mestinya. Coba perhatikan, pernahkah badanmu terasa pegal dan kaku setelah duduk diam beberapa saat? Ya, karena pada saat duduk diam dalam waktu yang lama, organ-organ gerak pada tubuh tidak bekerja sebagaimana mestinya. Setelah mengayuh sepedanya beberapa saat, tibalah Benny di sebuah kebun sayur. Benny senang sekali. Ladang sayur luas terbentang laksana perbadani hijau. Tanah yang semula dicangkul, dipupuk dan dibuat bedeng, kini telah tertutupi sayur mayur yang siap dipanen. Yang terlihat hanyalah warna hijau. Benny pun bergegas turun dari sepedanya dan menghampiri Pak Anto. Pak Anto adalah pemilik ladang sayuran. Pak Anto dibantu beberapa orang dalam mengerjakan ladangnya. "Selamat pagi Pak Anto, sedang sibuk ya Pak?" sapa Benny ramah. "Selamat pagi Benny." "Iya Benny, Bapak sedang memanen sawi dan selada," jawab Pak Anto. "Bolehkah saya membantu Pak?" pinta Benny. "Oh, tentu saja boleh. Kebetulan sekali ada satu karyawan Bapak yang sedang sakit. Jadi Bapak masih kekurangan orang untuk memanen semua sayur ini," jawab Pak Anto. Baik anak-anakku yang terkasih, itulah ilustrasi gambaran seorang Benny yang sedang ada di kebun sayurnya Pak Anto. Baik, kita lanjutkan ke bacaan berikutnya. Di situ ada gambar anak-anak yang sedang bersepeda. Tentunya sangat seru ketika kita main sepeda di kampung, di halaman sekolah, di halaman rumah, kemudian di lapangan, itu sangat seru. Baik, kita baca bacaan yang ada di atas ini. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi. Apa itu polusi anak-anak? Bagus. Polusi itu pencemaran udara. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Paragraf yang kedua, bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja, bahkan banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja. Namun sebenarnya bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan lengan. Jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Selama bersepeda, jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Efek positif terhadap jantung ini tentunya juga akan membawa efek-efek positif lainnya, seperti melancarkan peredaran darah dan oksigen. Dengan demikian, kita bisa terhindar dari munculnya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah dalam tubuh. Salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Hal ini akan membuat kamu selalu bugar dan berenergi setiap hari. Bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Oleh karena itu, bersepeda dapat menurunkan berat badan
timbunan lemak-lemak dalam tubuh kita yang menyebabkan kegemukan atau obesitas akan terbakar dan lambat laun akan hilang. Tubuh kita pun akan kembali menjadi ideal. Oleh karena bisa membakar kalori dalam tubuh, maka bersepeda juga dapat menurunkan resiko terkena penyakit diabetes. Penyakit diabetes disebabkan karena tingginya kadar gula dalam darah. Kadar gula dalam darah bisa tinggi karena gula atau glukosa yang kita konsumsi setiap hari dalam tubuh kita berubah menjadi kalori dan tidak mampu kita ubah menjadi energi. Timbunan kalori tersebut akan memicu meningkatkan kadar gula dalam darah. Adapun penyakit diabetes sendiri bisa menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit lainnya seperti jantung, stroke, kulit, mata, ginjal, dan penyakit lainnya. Manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa bersepeda merupakan kegiatan olahraga yang menyenangkan. Bersepeda memberikan hiburan tersendiri bagi kita. Pada waktu pagi dan sore hari untuk bersepeda sambil melihat-lihat indahnya pemandangan dan suasana sekitar cukup efektif untuk mengurangi stres. Anak-anakku yang terkasih, tadi sudah Bapak bacakan bacaan yang berjudul bersepeda. Dan setelah kalian membaca dan memahami teks tersebut, maka tugasnya adalah menentukan ide-ide pokok dalam setiap paragrafnya. Tentunya kalian sudah paham bagaimana cara menentukan ide-ide pokok dalam sebuah bacaan dalam setiap paragrafnya. Nah, anak-anakku yang terkasih, ide pokok paragraf ke-1 adalah bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Menentukan ide pokok kalian sudah bisa karena sudah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. Bapak yakin seperti itu. Yang kedua, ide pokoknya adalah bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Nah, bagaimanakah paragraf ketiga? Paragraf selanjutnya sampai paragraf ke-7 itu adalah tugas kalian untuk mengisi di buku paket tematiknya. Kalian isi ide-ide pokok dalam bacaan tersebut. Ya kan? Bapak yakin kalian bisa. Baik anak-anakku sekalian yang luar biasa, mari kita lanjutkan kegiatan ayo menulis. Setelah kalian sudah bisa menentukan ide pokok dari sebuah bacaan tadi, maka tugas kalian adalah sekarang mengembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Di situ di buku paket kalian tertera yang pertama, ide pokoknya adalah bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Nah, kalian ditugaskan untuk mengembangkan ide-ide pokok tersebut. Misalkan Bapak beri contoh seperti ini. Salah satu kegiatan kesukaanku saat libur adalah bermain sepeda. Udara di pedesaan masih segar karena masih banyak pohon dan masih sedikit polusi. Kegiatan ini tentunya dapat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Ini bebas. Ini hanya sekedar contoh. Ya. Kalian diberi kebebasan untuk mengembangkan ide-ide pokok yang ada dalam buku. Tentunya dengan acuan ide-ide pokok yang ada di sebelahnya. Berikutnya, aku bersepeda pada sore hari. Kemudian berikutnya, aku bersepeda keliling desa. Berikutnya, aku bersepeda bersama teman-temanku. Berikutnya, banyak sekali manfaat bersepeda yang kurasakan. Itu kalian bisa isi, kembangkan ide-ide pokok yang ada di situ. Jangan lupa tulisannya yang bisa dibaca. Paham ya anak-anak?
Ya, terima kasih. Baik anak-anakku yang terkasih, untuk kesempatan kali ini pembelajaran tematik tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 cukup sekian. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian dan Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih dan selamat belajar.